Apa kabar hari ini? Suster berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan kita akan memulai lagi pertemuan kita masih pada tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Muatan PPKN dan IPA. Dari saya, Suster Paulina Krawain, DSY. Tujuan pembelajaran muatan PPKN. 1. Melalui penyampaian materi pada Google Meet, siswa atau anak-anak mampu menyebutkan bersatu dalam keberagaman. 2. Melalui penyampaian materi pada Google Meet, anak-anak atau siswa mampu memberikan contoh kerjasama dalam keberagaman. Bersatu dalam keberagaman. Persatuan dan kesatuan merupakan padanan yang tepat untuk menggambarkan makna yang terkandung dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang unik karena terdiri atas berbagai suku bangsa dan juga agama. Oke anak-anak, inilah 6 rumah ibadat yang ada di Indonesia. Dari kelas 2 dan kelas 3 anak-anak sudah mempelajarinya, dan sekarang suster memperkenalkan lagi untuk mengingatkan anak-anak sekalian. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan yang telah menjadi satu dan utuh, sehingga kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Persatuan dan kesatuan sendiri berasal dari kata satu, yang berarti utuh atau tidak terpecah-pecah. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya bermacam-macam corak, beraneka ragam, menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan dari keberagaman di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. 2. Prinsip nasionalisme Indonesia. 3. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. 4. Prinsip wawasan Nusantara. Kerjasama dalam keberagaman. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Beragam dalam sosial, budaya, suku bangsa, agama, dan lain sebagainya. Indonesia dikenal dengan masyarakatnya yang majemuk, sehingga masyarakatnya tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari masyarakat lain. Salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sebagai makhluk sosial, dengan melakukan kerjasama. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Contoh kegiatan gotong royong yang dilandasi semangat kerjasama, misalnya 1. Manunggal Sakato di daerah Sumatera Barat. 2. Subak di daerah Bali. 3. Sikaroban di daerah Palembang. 4. Mapalus di daerah Minahasa.
Gotong royong merupakan perwujudan semangat sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Dalam gotong royong terdapat kerjasama untuk kepentingan bersama. Gotong royong merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia yang didorong adanya kesadaran bahwa manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupan dan manusia dapat hidup secara wajar jika bersama-sama dengan manusia. Manfaat kerjasama dalam keberagaman yaitu: 1. Dapat menyatukan perbedaan dalam keberagaman. 2. Memiliki persaudaraan yang tinggi. 3. Tercipta kerukunan antar umat beragama. Dan 4. Dapat saling menjaga dan mendukung tanpa membeda-bedakan. Kerja bakti merupakan salah satu contoh kegiatan kerjasama tanpa upah yang dilakukan antar masyarakat untuk kepentingan bersama. Kerja bakti yang dilakukan secara bersama-sama akan mencapai hasil yang lebih sempurna dengan waktu lebih singkat. Berikut ini ada beberapa manfaat kerjasama selain meningkatkan rasa kekeluargaan. 1. Menghemat pengeluaran. 2. Pekerjaan akan menjadi lebih ringan. 3. Lebih saling mengenal satu sama lain. 4. Pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat. Oke anak-anak, jadi bangsa Indonesia memiliki 6 agama. Namun perbedaan yang ada tidak boleh membuat kita untuk saling memusuhi, tetapi sebaliknya harus memperkaya kita sehingga hal tersebut membutuhkan toleransi di antara umat beragama. Kita percaya bahwa kita memiliki satu Tuhan, walaupun cara kita menyembah Tuhan berbeda, tetapi tujuan kita hanya satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar muatan PPKN. Sekarang kita masuk pada muatan IPA. Tujuan pembelajaran: 1. Melalui penyampaian materi pada Google Meet, siswa mampu memahami indera pendengaran. 2. Melalui penyampaian materi pada Google Meet, siswa mampu mengidentifikasi susunan telinga, cara kerja telinga, gangguan pada telinga, memelihara kesehatan telinga. Mari kita pelajari indera pendengaran. Pada subtema 1 kita sudah belajar bahwa bunyi berasal dari benda yang bergetar. Selain itu, kita juga telah belajar bahwa bunyi mempunyai sejumlah sifat, yaitu bunyi dapat merambat melalui udara, benda padat, dan gas. Bunyi dapat dipantulkan dan bunyi dapat diserap. Akan tetapi, apakah anak-anak tahu bagaimana gelombang dari benda yang bergetar dapat kita dengar? Mari kita mengikuti penjelasannya. Kita dapat mendengar bunyi karena kita memiliki organ pendengaran, yaitu telinga. Berikut ini adalah bagian-bagian dari organ pendengaran kita. Oke anak-anak, ini adalah bagian-bagian telinga dan sebentar kita akan mempelajarinya dalam materi tentang telinga. A. Susunan telinga. Telinga terdiri atas 3 bagian, yaitu telinga dalam, telinga tengah, dan telinga luar.
1. Telinga luar. Telinga luar berfungsi sebagai organ pelindung gendang telinga. Telinga luar terdiri dari 3 bagian sebagai berikut. A. Daun telinga. Berfungsi untuk menangkap bunyi dari luar untuk kemudian diteruskan menuju gendang telinga. B. Lubang telinga. Saluran yang terdiri atas susunan tulang dan tulang rawan yang dilapisi oleh kulit tipis. Saluran ini menghasilkan banyak kelenjar dan zat yang disebut serumen. Bagian ini juga ditumbuhi rambut, terutama pada bagian saluran yang memproduksi sedikit serumen. C. Gendang telinga. Berfungsi meneruskan gelombang suara ke telinga dalam. Jika terjadi peradangan pada bagian telinga ini, maka akan terjadi penyakit yang disebut otitis eksternal. Hal ini biasanya terjadi karena kebiasaan mengorek telinga yang salah atau penderita penyakit diabetes mellitus. 2. Telinga tengah. Telinga tengah merupakan rongga yang berisi udara untuk menjaga tekanan udara agar seimbang. Telinga tengah terdiri atas 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. A. Tulang martil adalah tulang kecil yang berbentuk seperti martil yang menyusun tulang pendengaran pada telinga tengah. Tulang ini berfungsi mengantarkan getaran suara dari gendang telinga ke tulang landasan. B. Tulang landasan adalah tulang kecil yang berbentuk seperti landasan. Tulang ini merupakan salah satu tulang pendengar yang berfungsi menghubungkan tulang martil dan tulang sanggurdi. C. Tulang sanggurdi merupakan tulang kecil yang menyerupai sanggurdi kuda. Tulang sanggurdi merupakan tulang kecil dan teringan pada tubuh manusia. 3. Telinga dalam. Telinga dalam terdiri atas tingkap corong, tingkap bundar, 3 saluran setinggi lingkaran, serta rumah siput atau koklea. 3 saluran setengah lingkaran, ampula, utriculus, dan sacculus merupakan organ keseimbangan yang terdapat di dalam rongga vestibulum dan labirin tulang. Koklea atau rumah siput mengandung organ korti. Organ korti merupakan bagian yang peka terhadap rangsangan bunyi. B. Cara kerja telinga. Anak-anak telah mengetahui bagian-bagian telinga. Tetapi, bagaimanakah sebenarnya telinga kita dapat mendengarkan bunyi? Kita dapat mendengar bunyi melalui proses berikut. Gelombang bunyi yang merambat ditangkap oleh daun telinga dan diteruskan ke lubang telinga. Getar yang masuk ke lubang telinga akan menggetarkan gendang telinga. Selanjutnya, getaran ini akan diteruskan ke tulang-tulang pendengar, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang pendengaran akan memperbesar getaran yang selanjutnya disalurkan ke jendela oval.
Getaran pada jendela oval diteruskan ke rumah siput, sehingga cairan di dalam rumah siput ikut bergetar. Getaran ini kemudian ditangkap oleh sel-sel penerima rangsangan. Rangsangan ini kemudian diteruskan melalui sel saraf menuju ke otak. Di dalam otak, rangsangan diolah dan diartikan sehingga kita dapat mendengar bunyi. C. Gangguan pada telinga. Telinga adalah salah satu organ yang paling penting bagi manusia. Sebagai organ tubuh yang lemah, telinga dapat mengalami kelainan maupun terserang penyakit. Contoh gangguan pada telinga misalnya tuli dan congek. 1. Tuli. Tuli adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi atau suara. Tuli dapat disebabkan oleh kerusakan pada gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga, atau rusaknya saraf pendengaran. Pada orang yang telah berusia lanjut, ketulian biasanya disebabkan oleh kakunya gendang telinga dan kurang baiknya hubungan antar tulang pendengaran. Gangguan telinga ini dapat diatasi menggunakan alat pendengaran buatan. Alat ini mampu memperbesar gelombang suara sebelum suara masuk ke telinga. 2. Congek. Congek adalah penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga dalam. D. Memelihara kesehatan telinga. Untuk menjaga kesehatan telinga, kita harus membersihkan telinga dengan teratur. Membersihkan telinga dapat dilakukan dengan menggunakan alat pembersih telinga. Bersihkan hanya bagian luar telinga saja. Jangan pernah anak-anak membersihkan telinga menggunakan benda-benda yang keras dan tajam, karena dapat merobek gendang telinga. Oke anak-anak, kita perlu menyadari bahwa Tuhan itu sangat baik dan mencintai kita. Tuhan menciptakan kita sesuai dengan citranya. Tuhan menciptakan tubuh kita begitu sempurna dengan memberikan panca indera kepada kita. Salah satunya adalah telinga untuk mendengar berbagai bunyi. Ada orang yang memiliki telinga tetapi tidak dapat mendengar seperti kita. Untuk itu kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dengan cara menjaga dan merawatnya dengan baik dan benar. Oke anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Muatan PPKN dan IPA. Sebagai tugas untuk PPKN, anak-anak boleh membuka buku MBP 1 halaman 53 sampai 55, nomor 1 sampai 20 level 1. Dan IPA MBP 1 halaman 79 sampai 81. Nomor 1 sampai 20 level 1. Silakan bekerja, tetap semangat, dan jangan lupa rajin-rajin berdoa. Dan kemanapun anak-anak pergi, tetap menggunakan masker dan jangan lupa mencuci tangan. Sekian dan terima kasih.